Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di acara perdana kita di Semansator TV ya. Ada salah satu bentuk kegiatan kita yang baru, yaitu Bincang Semansator. Nah, Bincang Semansator ini nanti akan mengulas lebih jelas tentang segala macam yang ada di Semansator. Entah itu tentang sekolah, tentang pembelajaran di SMA Negeri 1 Toro, tentang alumni-alumni dari SMA Negeri 1 Toro, dan lain sebagainya berkaitan tentang SMA Negeri 1 Toro. Nah, sebelum kita mulai untuk acara pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, supaya kalian mengenal saya. Saya Miss Aryani Nur Solehah, saya guru di SMA Negeri 1 Toro dan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk sesi pertama kita di acara Bincang Semansator kita yang pertama kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang alumni dari SMA Negeri 1 Toro. Nah, alumni yang bisa membuat teman-teman semua termotivasi, alumni dari Semansator yang telah sukses menuju karir mereka. Nah, salah satu dari mereka ada yang kabar-kabar dari perbincangan ya. Nah, salah satunya adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer. Nah, kalian pasti penasaran ya dengan siapa sih alumni dari SMA Negeri 1 Toro yang berhasil sebagai lulusan terbaik di Akademi Militer. Yuk kita cari tahu ya. Nah, wadah kita untuk acara kali ini kan tentang SMA Negeri 1 Toro ya, dengan alumni-alumni yang luar biasa ini. Saya juga pengen tahu, kita fokuskan saja ke SMA Negeri 1 Toro ya, lebih santai lagi. Kita kalian akan kembali mengingat zaman-zaman dahulu kalian merenda masa di SMA. Cila, kisah kasih mungkin ada ya kisah kasih?nya ada. Oh, banyak ya Allah. Nah, saya suka ini. Nah, kalian coba flashback lagi, melihat ke masa lalu kalian lagi. Kira-kira waktu di SMA kalian pernah melakukan apa? Kemudian mungkin ada hal-hal menakjubkan yang pernah kalian lakukan saat kalian SMA. Boleh diceritakan ya? Kita sharing lah ya, berbagi. Kira-kira nanti untuk adik-adik kelas kalian mungkin yang melihat tayangan ini bisa, wah, saya pengen seperti Mas Adi yang melakukan kegiatan ini. Saya pengen seperti Mbak Heni yang bisa sukses melakukan kegiatan seperti ini. Coba diceritakan ya. Kalau mungkin dari saya, kalau waktu kelas 10, dari kelas 10 mungkin saya karena masih baru ya, ikut masih baru, jadi ya udah ikut kegiatan apa seperti kalau dulu kan wajib pramuka. Suka pramuka? Suka. Tapi walaupun memang waktu SMA itu kan jiwa-jiwa remajanya kan ada, namanya pengen main, pengen bebas. Ya mungkin nakal-nakal dikit ada. Ya pastilah ya. Mungkin bolos sekali 2 kali ada. Tapi memang dari situ banyak belajar. Ternyata seperti ilmu kepemimpinan di pramuka ada. Terus kalau lanjut di kelas mungkin sebelumnya saya juga dari SMP ikut marching band. Jadi di SMA saya lanjut ikut marching band. Ikut marching juga. Pernah waktu SMA itu kan mewakili Jawa Tengah, ikut prapon sama Perjurnas di Medan. Wah, di Medan berarti. Itu alhamdulillah dapat medali emas dengan perak misalnya. Itu ini saja? Ada sama ada teman-teman lain, jadi itu satu Jawa Tengah. Satu Jawa Tengah. Diseleksi dikumpulkan di Semarang. Kalau dari Mas Adi sendiri? Kalau dari saya sendiri, namun dalam pembelajaran sendiri saya bisa dibilang 10 besar lah. Meskipun tidak suka kegiatan di SMA, waktu di SMA, tapi dalam pembelajaran saya bisa mengikuti dan
alhamdulillah selalu 10 besar. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sini saya kira waktu zaman saya itu kurang banyak karena cuma ada pramuka dan waktu itu PBB, belum ada marching band dan kesenian-kesenian yang waktu adik saya 2018 itu ada yang kesenian sampai keluar mewakili sekolah. Untuk zaman saya belum ada. Berarti ekstranya masih belum Ya, variasi begitu belum ya. belum banyak. Jadi belum untuk banyak. mengembangkan Bakat, bakat potensi, tuh belum ada. Sarananya masih Iya, masih belum ada. Jadi hanya pramuka dan PBB. Ya. Jadi usahanya lewat kerja kerasnya dari mata pelajaran yang selalu diikuti dengan tekun gitu ya. Nah, oke. Itu tadi tentang kalau kasihnya ada enggak? Bisa kasih nggak? Kasih kalau saya nggak ada juga dari Kalau saya dulu sempat ya cowok sih ya, kalau cewek kayaknya tampak alim gitu ya. kalau cowok kan Kalau cowok kan ya begitulah ya. Semua orang juga tahu tuh. Nah, ya. Tapi masih tetap dalam koridor ya, betul. kedisiplinan sekolah masih tetap dipegang begitu ya. Nah, itu tadi tentang kisah mereka ketika di SMA Negeri 1 Torong. Pelajaran apa yang disukai? Saya lupa tanya. Kalau saya dulu fisika Dengan Nur Nur Mutmainah. Iya, Wah, betul. pasti asik ya. Pasti. Wah, dengan suara khasnya itu suara khasnya. jadi udah Google untuk belajar. Wah, jadi semangat ya, Iya. jadi semangat. Oh, Mbak ini Kalau saya sendiri suka matematika. matematika, gurunya Pak Imam. Oh, Pak yang Imam. sabar. yang sabar. Jadi Lesung pipinya kan bikin semangat. waduh, nah itu ya salah satu yang memotivasi juga Iya. untuk giat belajar. Nah, ada Bu Nur Mutmainah dan Pak Imam Rohim. Nah, jadi harus punya idola nih di sekolah, guru siapa yang wah saya suka guru ini, saya jadi semangat untuk mengerjakan tugas, semangat untuk masuk kelas. Iya. Nah, pasti kalau suka sama gurunya kan masuk kelas setiap hari ya. Iya. Nah, gitu. Jadi harus punya motivasi sendiri. Nah, ya. Sekarang kita coba untuk mengulik lagi ya, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi mereka, kemudian motivasi yang bisa mereka bagikan supaya teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa lebih bersemangat lagi untuk menggapai impian. Mungkin kalau dari saya motivasi buat adik-adik semua harus membiasakan diri seperti berani susah dulu. Berani susah. Kalau pengalaman kan pasti waktu SMA tuh, apalagi waktu remaja, nah orang tuh pengen main, pengen bebas kayak gitu kan. Tidak mau dikekang. Iya, gak mau dikekang, pokoknya bebas lah, apalagi kan SMA tuh. Jadi kalau bisa dari dini mungkin yang membiasakan diri seperti ikut organisasi, jangan malas-malasan, ikut ekstrakurikuler. Memaksa diri. Iya, harus memaksa diri, harus kayak TUB, BBB, emang membosankan. Tapi seperti pramuka juga kan pasti kalau zaman saya juga banyak sebenarnya yang malas itu. Tapi memang harus sadar dari diri sendiri kalau kita tuh butuh. Dari saya pun belajar seperti organisasi kan dari SMA sering ikut pramuka, OSIS, TUB, BBB. Dari situ tuh belajar kalau kita tuh dikasih ilmu-ilmu cara memimpin, cara gimana sih menghargai orang lain, gimana rasanya susah tapi ya hasilnya nanti seperti sekarang, hasilnya nanti sekarang. Jadi dari ekstrakurikuler itu membentuk jiwa-jiwa pemimpin, makanya terbentuklah jiwa-jiwa pemimpin buat masa depan. Jadi saran kayak motivasi buat adik-adik, jangan malas ya. ikut ekstrakurikuler. Memang menyita waktu main, tapi hasilnya nanti akan diraih di akhir. Semua itu butuh proses ya. Nah, Kalau di masalah pelajaran, apa yang nggak ditahu, tanya sampai tahu. sampai paham sampai. Iya, jangan menyepelekan nilai ujian, mau ujian semester,
kenaikan kelas, apalagi ujian nasional. Waktu mendaftar itu ada batas minimalnya, terutama kan kita ditargetkan tuh harus meningkat, itu nggak boleh di bawah 5, nggak boleh. Jadi kalau pengalaman waktu SMA juga banyak kan, pasti waktu mau ujian kan banyak beredar kunci-kunci kayak gitulah. Jangan percaya. Itu kalau nanti iya kalau benar, kalau salah bakal menyesal di akhir. Jadi pun kalau ujian nasional pun saya juga merasakan, oh ternyata gini gunanya kalau nggak tahu tanya. Jadi ya ujian nasional tuh lancar, semuanya bisa ngerjain. Jadi sarannya jangan menyepelekan pelajaran, jangan menggampangkan sesuatu hal. Jadi apa yang nggak tahu tanya sampai benar-benar tahu, biar nanti ya hasilnya ujian nasional bagus juga, di atas rata-rata lah. Mudah juga mengerjakannya ya. Kalau untuk saya nambahin sedikit aja, yang penting lagi jangan sampai lupa terhadap Sang Pencipta ya. Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa tidak akan terjadi. Banyaklah berdoa, ikhtiar, bulatkan tekad, jangan mudah menyerah kalau saya. Gitu ya. Jadi semua itu butuh proses, butuh kerja keras. Kemudian juga jangan lupa bahwa semua itu walaupun manusia bisa merencanakan ya, tapi tetap Allah yang menentukan begitu. Nah, saya masih penasaran ya sebenarnya dengan kiprah kalian di Akmil begitu. Kalian kan beda lulusan, ya. Nah, kok bisa ketemu di sana? Apakah langsung kenal atau bagaimana? Untuk itu kami kan waktu masuk pertama itu kan beda matra. Matra? Ya. Ini saya matra darat, saya udara. Oh, itu. Waktu itu kami dikumpulkan jadi satu, memang tidak tahu ini matra apa, ini matra apa. Namun dari situ saya memang inisiatif sih mau mencari orang Jawa yang satu daerah. Oh, gitu. Saya mencari-cari dan ternyata waktu di Magelang itu saya menemukan 5, semua yang dari Purwodadi ya. Oh, semua dari Purwodadi. Purwodadi. Dan saya selidiki, saya cari-cari ya. Meneliti ulung ini ternyata. Notabene emang suka menyelidiki orang. Oh, begitu. Kepo. Oh, kepo berat gitu ya. Ternyata salah satunya itu ada dari SMA Negeri 1 Toro dan saya juga kaget. Nah, kesempatan ini ya. Kok ada SMA Negeri 1 Toro? Siapa ini Ya, gitu. kan? Cewek apa cowok nih? Ya, gitu. itu juga pertanyaan juga. Ini kok ada SMA 1 Toro masuk Akmil? Jarang-jarang kan? Jarang-jarang ya. Apalagi saya yang juga lulusan SMA Toro masuk Taruna. Tahu-tahu waktu masuk ya namanya rukan kan buat makan banyak-banyak. Saya lihat dari saya meja, selang 2 meja tuh saya lihat, oh ternyata ini yang lulusan dari SMA Negeri 1 Toro. Oh, langsung tahu begitu? Tahu. Wah, ternyata cewek dan waktu itu pernah ketemu waktu mengembalikan barang apa itu senjata atau apa gitu. Dia bilang sama saya, Mas dari mana Mas? Saya dari Jawa tapi daftar dari Sulawesi. Udah mas kita situ. Dan lama kelamaan kan kita di sana setahun. Ya menjalin hubungan untuk satu core Purwodadi. Di sini tuh Purwodadi ikut Pantura. Kami saling bantu satu sama lain. Apabila emang ada yang kurang atau yang biasanya kan di sana itu istilahnya ngelopro. Ngelopro itu kayak apa sih? Kayak bersemangat ya. Juga bersemangat kayak gitu. Semangat ya. Mulai agak kendor, malas-malas dikit gitu ya. Ada masanya waktu Taruna tuh ada rasa gimana ya? Capek gitu ya. Kami di sana saling manusiawi ya. Wong yang di akademi militer ini juga manusia ya, walaupun mereka setiap hari latihan fisik begitu, tapi kan tetap manusia juga yang punya hati, yang kadang juga capek gitu ya. Kalau dari saya sendiri ya cerita, dulu memang saya nggak tahu. Kalau saya taunya saya dari SMA Toro sendiri. Yang lainnya memang saya bareng dari orang Purwodadi
5 orang dengan saya. Yang 4-4-nya ini dari SMA 1 Purwodadi. Oh, asik. Saya taunya saya sendiri makanya kan saya kan jadi Taruni kan tempat tinggalnya di satu. Nah itu ada Taruni AAU juga tiba-tiba ngasih saya coklat. Dulu kan tingkat 1 tuh capek banget. Jadi dikasih coklat aja tuh udah seneng banget. Tahu Makanan rasa, spesial. tahu makanan luar kayak coklat yang manis, asin gitu. Seneng banget jadi semangat gitu. Mbak dia ngasih coklat, nah, ada ini dari kakak kelas kamu. Kakak kelas apa? Kakak kelas SMA. Enggak ada, saya di sini sendiri gitu kan. Saya yang mana sih orangnya ya? di ruang makan tuh saya selalu tanya yang mana sih orangnya, yang mana ya yang ini orangnya. Saya tanya lulusan SMA tahun berapa, 2014. Dari situ senang ada saudara gitu, ada saudara senang. Ada yang sepenanggungan Iya. dulu dari SMA Santoro begitu. Jadi ada alumni, jadi rasa ada jagain. keluarga gitu. Iya, ada keluarga juga dia jagain. Apalagi dikasih coklat itu Iya, tadi ya. seneng banget. Dulu saya juga pernah marah sama dia. Jadi Purwodadi itu taruninya 2. Yang satu kan dari SMA 1 Purwodadi, satu saya. Nah, dia tuh pernah kan saya tanya, taruni satunya dapat coklat dia. Dapat coklat dari siapa? Dari Mas Adi ini kan. Oh, dari Mas Adi. Terus saya terus datangin dia. Oh, gitu ya Mas. Jadi adiknya cuma satu doang, adiknya yang satu gak dikasih. Gitu. Saya pernah marah karena gak dikasih coklat. Malah ternyata ada cerita gitu ya. Nah, jadi kan di sana itu seperti semuanya keluarga Iya. gitu ya. Apalagi ketemu yang dari satu sekolah, satu Iya, alumni, berasa Sama saya ketemu sama saudara saya Iya. gitu ya. Nah, yang terakhir nih ya, sebelum kita selesaikan acara ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin terkhusus saya waktu saya mau lulus itu kan memang program Go Green buat SMA Toro, dan itu benar-benar dari muridnya, dari guru-gurunya tuh sangat mendukung, sangat berpartisipasi, nggak mengenal lelah, nggak kenal capek. Guru-gurunya terutama sangat membantu, kan memang programnya Go Green. Kita juga banyak daur ulang, banyak bikin tanaman yang hidroponik itu. Dari sampai sore pun, sampai maghrib pun kita di sini bareng-bareng sama guru-gurunya bikin hidroponik itu gimana sih caranya biar bisa tetap hidup tumbuhannya, daur ulang buat di kelas biar tetap indah, bagus. Jadi ya gurunya tuh nggak kenal capek gitu. Mereka padahal kita juga pikir punya keluarga, urus anak gitu kan, tapi tetap sabar menit kita di sini mau sampai maghrib pun ditemenin gitu. Kalau dari di kantinnya pun juga sangat mendukung. Waktu itu kan nggak ada penggunaan plastik sama sekali, jadi higienis, bersih. Ya semua satu sekolah ini sangat mendukung, bagus. Sekarang pun udah makin bagus, makin depan. Mantap lah buat yang ada di sini, jangan sampai. Yang dulu aja kami aja dulu yang fasilitasnya terbatas bisa sampai sekarang. Jadi apalagi kalian yang sekarang udah Fasilitasnya bagus ya. bagus Perlu semuanya semua lah ya. ada, jadi harus semangat, berarti bisa lebih di atas kita. Bisa lebih semangat lagi mengajar cita-cita gitu Iya. ya. Harus lebih menguatkan tekad lagi. Kalau yang sarana prasarananya yang dulu saja bisa dibilang biasa-biasa Iya, betul. saja bisa sampai lulusan terbaik. Apalagi sekarang yang sarana prasarananya tercukupi, akses internetnya lancar, kemudian ekstrakurikuler juga banyak, wadahnya ada, penyaluran bakat dan potensi juga ada gitu. Jadi harus lebih dari lulusan terbaik berarti ya. Betul. Mas Adi? Untuk saya sendiri, untuk adik-adik yang melihat acara ini, tumbuhkan motivasi, kejar cita-citamu, jangan sampai kamu mengecewakan orang tuamu yang telah mendidik kamu sampai tinggi lulusan SMA, mau cari kerja. Bayangkan kerja keras beliau untuk menghidupi kamu, buatlah bangga mereka dengan
kerja keras mereka kamu bisa menjadi anak yang terbaik, bisa membanggakan kedua orang tua. Gitu ya. Nah, itu tadi ya. Satu hal lagi, terima kasih Bapak Ibu Guru gitu ya. Oh, iya. Iya langsung aja. Kalau saya mau cerita ini kan tentang yang terbaik itu tadi. Boleh. Langsung aja. Nah, Langsung aja. Enggak. kalau kemarin juga saya kan waktu lulusan alhamdulillah jadi terbaik Taruni, terbaik lulusan Akademi Militer Taruni, mendapat gelar Anindya Wiratama. Saya juga awalnya nggak pernah menyangka, saya juga nggak pernah menargetkan harus jadi yang terbaik. Cuman dalam setiap pekerjaan memang harus semaksimal mungkin. Jangan setengah-setengah. Jadi dalam bekerja itu Harus 100%. jangan males-malesan, jangan. Pokoknya ya udah apa yang kita punya semuanya dikeluarkan. Saya juga waktu itu pokoknya saya belajar, saya nggak bisa tanya sampai bisa, udah saya maksimal bisa. Saya apa yang udah saya dapat saya aplikasikan. Kemudian ya pokoknya jangan setengah-setengah, jangan intinya kayak jangan elek-elekan. Ya. Ya, harus maksimal gitu ya. Semuanya hasilnya pasti akan ada. Kayak seperti kata pepatah, Apa yang kamu tanam? hasil tidak akan Mengkhianati proses. mengkhianati prosesnya. Gitu ya. Satu hal lagi mungkin yang terakhir, kami mengucapkan banyak-banyak terima Terima kasih kasih kepada untuk Bapak Ibu Guru yang SMA telah- Besar Toro Telah didik kami hingga sampai bisa seperti ini, sampai Alhamdulillah. sekarang ini. Itu semua juga berkat dari Bapak Ibu Guru atas bimbingannya, arahannya, dan segala pengalaman dan perjuangan yang telah diberikan kepada kami semua. Terima Sehingga kasih. kami bisa sampai sekarang, dan kami juga mohon doanya semoga apa yang telah kami dapat sampai sekarang bisa amanah, bisa kami jadi perwira yang amanah, bermanfaat bagi orang tua, agama, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Iya. Nah itu tadi ya perbincangan kita bersama alumni-alumni kita yang luar biasa. Ada Mbak Heni dan Mas Adi yang mereka baru saja lulus dari Akademi Militer. Nah sudah kalian simak bersama tadi bagaimana sepak terjang mereka, mulai dari mereka ada di SMA Negeri 1 Toro, kemudian mereka ada di Akademi Militer, dan kemudian sampai mereka lulus. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat, terutama motivasi-motivasi yang mereka miliki untuk bisa mencapai kesuksesan mereka. Dan yang pastinya perjalanan mereka tidak hanya sampai di sini. Setelah mereka lulus pasti ada lagi perjalanan-perjalanan lain yang akan mereka tapaki. Itu saja untuk acara kali ini. Selamat berjumpa kembali di acara-acara berikutnya di Bincang Semansator. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.